Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vini Fitri Wahdini, Subaiti Fajri Ramdan, Paulis Riki Nasih, dan saya sendiri Cynthia Budi. Di sini kami akan membahas artikel tentang pengaruh jarak kekuasaan, intensitas moral, dan komitmen profesional terhadap keputusan whistleblowing. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian whistleblowing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pengertian whistleblowing. Whistleblowing itu sendiri dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang whistleblowing. Di antaranya, yang pertama itu ada menurut Auerbach. Nah, whistleblowing itu sendiri dapat diartikan tindakan oleh seorang karyawan, mantan karyawan, atau anggota organisasi untuk melaporkan pelanggaran ilegal oleh suatu organisasi yang akan berdampak buruk terhadap kepentingan publik. Nah, sedangkan menurut Buck, whistleblower atau pelopor adalah individu yang menyuarakan alarm dari dalam organisasi di mana mereka bekerja yang bertujuannya untuk menyoroti pelanggaran atau kelalaian yang mengancam kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada 4 kategori anggota organisasi menurut Micheley, yaitu yang pertama itu ada individu yang tidak mengamati kesalahan. Nah, jadi misalnya nih, kamu bersalah, tapi aku kayak nggak tahu kalau kamu itu bersalah, jadi ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah, yang kedua ini ada orang yang mengamati tetapi tidak melaporkan kesalahan. Jadi misalkan nih, kamu salah, tapi aku nggak ngelaporin ke siapa-siapa, jadi ya udah kayak bodo amat aja gitu kan, masalah kamu juga, yang penting aku nggak ngelakuin kesalahan itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada individu yang mengamati dan melaporkan kesalahan hanya melalui saluran internal. Jadi misalkan nih, kamu salah, terus aku ngelaporin kamu ke atasan. Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada individu yang mengamati dan melaporkan kesalahan melalui saluran internal dan eksternal. Jadi misalkan nih, kamu salah, terus aku langsung ngelaporin ke internal. Nah, kalau misalkan internal itu udah nggak bisa, jadi ngelaporinnya ke pihak eksternal yang melibatkan pihak luar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi whistleblowing. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan, 2, intensitas moral, dan yang ketiga itu ada komitmen profesional. Nah, faktor-faktor ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vini Fitri Wahdini. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi whistleblowing. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan, yang kedua ada intensitas moral, dan yang ketiga ada komitmen profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa faktor tersebut. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di suatu perusahaan tentunya ada yang namanya atasan maupun bawahan, baik itu karyawan, manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Nah, jarak kekuasaan di sini yang dimaksud adalah jarak antara whistleblower atau calon pelapor dengan orang yang ingin dilaporkannya. Apakah dia ingin melaporkan kesalahan teman sendiri, baik itu rekan kerja ataupun atasan, atau baik itu manajer ataupun supervisor dari lembaga tersebut. Kemudian di sini telah dijelaskan bahwa menurut Tyler dan Curtis 2013 bahwa jarak kekuasaan merupakan ukuran relatif
terkait dengan jarak posisi antara dua pihak, yang dalam penelitian ini adalah antara calon pelapor dan pelaku tindakan tidak etis. Jarak kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan calon pelapor untuk melakukan whistleblowing. Nah, seperti yang telah dijelaskan juga oleh Finn 1995 membahas jarak kekuasaan dalam modal whistleblowingnya. Nah, ia menyatakan bahwa sikap resiko balas dendam termasuk kehilangan pekerjaan merupakan resiko whistleblowing yang paling tinggi dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya whistleblowing. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita ambil contoh misalkan seorang karyawan sebagai whistleblower atau sebagai pelapor dan seorang manajer yang melakukan kecurangan atau tindak tidak etis di suatu perusahaan. Si whistleblower atau si karyawan ini kemungkinan punya rasa takut untuk melaporkan si manajer tersebut. Karena apa? Karena dia takut akan menerima resiko yang paling tinggi atau resiko yang sangat berat, yaitu kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu ada intensitas moral. Nah, intensitas moral di sini lebih kepada suatu sikap individu yang telah dilatih, yang telah dipelajari, yang telah dipahami, yang telah didalami agar seorang itu lebih peka terhadap lingkungannya, lebih terbiasa terhadap sesuatu yang menyimpang yang terjadi di lingkungannya, lebih peka terhadap lingkungannya, apakah itu lingkungan yang baik atau lingkungan yang tidak baik. Nah, lingkungan di sini baik itu di lingkungan perusahaan maupun lingkungan lembaga. Nah, menurut Jonas 1991, keputusan etis diartikan sebagai tindakan keputusan hukum yang diterima oleh masyarakat dari sisi moral dan melawan keputusan ilegal dan tidak dapat diterima secara moral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan etis dan bajik adalah hal-hal yang dapat saling menggantikan. Menurut Brennan dan Kelly 2007 mengungkapkan bahwa siswa akan lebih cenderung melakukan whistleblowing dalam organisasi yang memiliki struktur pelaporan formal. Dalam kajian ini, struktur hukum dikatakan semakin memberikan keyakinan kepada calon pelapor bahwa tindakan whistleblowing tidak akan merugikan karir pelapor. Nah, hal ini dimaksud seperti contoh, misalkan dalam suatu organisasi formal, ada seorang whistleblower yang ingin melaporkan temannya karena si temannya ini telah melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak etis. Maka si whistleblower ini dia yakin tidak akan merugikan dirinya sendiri, tidak akan merugikan karirnya dalam organisasi tersebut karena organisasi ini telah memiliki struktur yang formal dan si temannya yang melakukan tindakan tidak etis ini memang terbukti bersalah. Kemudian menurut Lovell 2002 menemukan bahwa mereka yang sadar akan tindakan tidak etis atau ilegal memiliki kekhawatiran yang signifikan terhadap prospek pekerjaannya saat melakukan whistleblowing. Jadi dalam intensitas moral ini di mana suatu individu mempunyai keberanian untuk melaporkan individu lain yang melakukan kesalahan karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka laporkan itu benar dan apabila tidak dilaporkan akan berakibat fatal, yaitu bisa jadi merugikan suatu perusahaan ataupun lembaga. Dan yang terakhir itu ada komitmen profesional, yang dimana komitmen profesional ini adalah seorang yang dengan profesinya masing-masing dan berpegang teguh terhadap komitmen yang telah dibuat untuk perusahaan ataupun lembaga, atau bisa disebut sebagai tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya di suatu perusahaan ataupun lembaga. Menurut Sorensen dan Sorensen 1974, komitmen profesional memiliki keterikatan yang aman pada pengabdian pada karir profesional seseorang, identifikasi dengan profesi dan penerimaan tujuan dan etika profesional. Kemudian Aranya, Barak, dan Amernik 1981 mengemukakan bahwa
Seiring dengan meningkatnya komitmen profesional, maka kepekaan terhadap masalah yang berkaitan dengan etika profesi juga akan meningkat. Nah, hal ini maksudnya apabila seseorang telah berkomitmen, telah bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan apabila mereka melihat suatu tindakan etis, tindakan yang tidak etis atau suatu kecurangan pada suatu perusahaan, mereka otomatis akan melaporkan tanpa memikirkan itu siapa, baik itu atasan ataupun rekan kerjanya sendiri, mereka tetap akan melaporkan karena mereka telah berkomitmen, telah bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu. Kemudian menurut Ellis 2008, namun studi empiris berkaitan dengan hubungan antara profesional, auditor, komitmen, dan evaluasi dan keputusan etis memiliki hasil yang beragam. Kemudian menurut Shaub, Finn, dan Munter 1993 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara komitmen profesional dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi masalah etika. Kemudian selanjutnya terkait hipotesis dan penelitian ini akan dijelaskan oleh Kiki. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, jarak daya memiliki efek negatif pada keputusan whistleblowing, di mana calon pelapor akan lebih cenderung meniup peluit kepada rekan kerja daripada pada atasan. Hipotesis yang kedua, intensitas moral berpengaruh positif terhadap keputusan whistleblowing. Hipotesis yang ketiga, komitmen profesional ada yang positif berpengaruh pada keputusan whistleblowing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan korelasi setiap faktor terhadap keputusan whistleblowing. Yang pertama, ada pengaruh jarak kekuasaan terhadap keputusan whistleblowing. Jadi, berdasarkan hasil uji T dalam penelitian tersebut, semakin tinggi jarak kekuasaan, maka semakin rendah pula keputusan whistleblowing-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jarak kekuasaan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan whistleblowing dan H1 atau hipotesis 1 didukung. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Curtis dan Taylor pada tahun 2013 yang meneliti tentang pengaruh respon organisasi dan jarak kekuasaan terhadap keputusan whistleblowing auditor. Jadi power distance ini juga ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan whistleblowing auditor. Oleh karena itu, auditor cenderung lebih berani dan tidak melakukan apa-apa jika pelakunya adalah rekan kerja, bukan atasan mereka. Jadi di sini maksudnya kalau misal seseorang itu mau ngelaporin atasan, dia tuh bakal cenderung lebih segan atau bahkan takut kalau dia bakal dipecat atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh intensitas moral terhadap keputusan whistleblowing. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis, semakin tinggi intensitas moral seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan whistleblowing-nya. Namun, nilai signifikansi dalam penelitian ini melebihi angka 0,05, yaitu 0,373. Sehingga kesimpulannya variabel intensitas moral tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan whistleblowing dan hipotesis 2 atau H2 tidak didukung. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Clemens dan Schauer, mereka menemukan bahwa meskipun akuntan mampu mengenali situasi yang tidak etis, mereka cenderung tidak meniup peluit. Dengan demikian, intensitas moral tidak mempengaruhi whistleblowing. Jadi di sini maksudnya meskipun mereka mengetahui ada penyimpangan atau ada tindakan tidak etis, mereka cenderung tidak melakukan whistleblowing. Makanya di sini intensitas moral itu tidak mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan whistleblowing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Subaiti Fajri Ramdan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Pawestri Kinasih. Jadi yang ketiga yaitu pengaruh komitmen profesional terhadap keputusan whistleblowing. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi komitmen profesionalnya, maka semakin tinggi keputusan whistleblowingnya. Nilai T hitung untuk variabel komitmen profesional pada tabel 10 adalah 6,586 yang lebih besar dari nilai T tabel. Untuk nilai signifikansinya kurang dari 0,05, karena itu 0,00. Jadi kesimpulannya bisa ditarik bahwa variabel komitmen profesional memiliki pengaruh positif yang signifikan pada keputusan whistleblowing dan dukungan H itu didukung. Ya, jadi komitmen profesional terhadap keputusan whistleblowing itu pada beberapa data yang sudah dikelola yaitu signifikan dan berpengaruh positif, yang artinya bahwa komitmen profesional itu dapat mempengaruhi whistleblowing. Dari beberapa uji data atau hipotesis, jadi di sini dapat kita ketahui bahwasanya keputusan whistleblowing yang dipengaruhi oleh yang pertama jarak kekuasaan, intensitas moral, serta komitmen profesional adalah sekitar 22,6% dari 100%, yang artinya masih ada sisa 77,4%. Jadi pengaruh jarak kekuasaan, intensitas moral, serta komitmen profesional itu hanya berpengaruh sekitar 22,6%, dan sisanya yaitu 77,4% yaitu faktor-faktor yang memang tidak diteliti pada artikel ini yang mampu memengaruhi whistleblowing. Jadi sisa dari 77,4% yaitu data-data faktor ataupun mungkin sebab-sebab yang belum diteliti yang menyebabkan whistleblowing tersebut. Menurut Ahmad 2011, sikap terhadap whistleblowing, ukuran organisasi, biaya pribadi, dan ancaman dalam pelaporan bisa jadi beberapa contoh variabel yang mungkin mempengaruhi keputusan whistleblowing individu. Dan menurut Ghazali, mengenai koefisien determinasi yang rendah, akal ini bisa dikatakan masuk karena ini menyelidiki yang terkait dengan perilaku manusia. Jadi ada variasi yang cukup besar dalam setiap observasi per individu, dan kompleksitas perilaku manusia juga bisa menjadi faktor. Jadi menurut kami bahwasanya salah satu faktor whistleblowing pun tidak bisa kita cerna atau tidak bisa kita amati secara mata telanjang seperti itu. Jadi bisa saja karena sebab-sebab dari setiap manusia tersebut, atau mungkin dia yang memiliki masalah pribadi atau mungkin masalah internal seperti itu. Kesimpulan dari berbagai macam data dan juga uji data dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pengaruh jarak kekuasaan, intensitas moral, dan komitmen profesional pada keputusan whistleblowing S1 Akuntansi mahasiswa FEB UGM menghasilkan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan berpengaruh signifikan ke arah negatif pada keputusan whistleblowing S1 Akuntansi mahasiswa FEB UGM. Jadi dapat diartikan bahwasanya jarak kekuasaan ini berpengaruh signifikan tetapi karena negatif, artinya dia tidak terlalu mempengaruhi whistleblowing seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman kami tadi, bahwasanya seorang whistleblowing atau whistleblower itu dia lebih canggung untuk melaporkan atasannya dan lebih merasa nyaman melaporkan teman sendiri atau teman sebayanya seperti itu. Dan yang kedua, komitmen profesional berdampak signifikan ke arah positif terhadap keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Berarti dapat kita artikan bahwasanya komitmen profesional ini sangat
sangat berdampak positif atau sangat mampu untuk melakukan whistleblowing tersebut, karena pada uji data tersebut dia berdampak signifikan dan ke arah positif terhadap keputusan whistleblowing tersebut. Dan yang ketiga, intensitas moral tidak mempengaruhi keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Seperti yang kita ketahui bahwa hipotesis sebelumnya yaitu intensitas moral berpengaruh positif terhadap keputusan whistleblowing. Dan setelah uji data atau kelola data, dan keluarlah hasilnya bahwasanya H2 itu ditolak dan intensitas moral tidak mempengaruhi keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Sebabnya yaitu karena nilai T hitung yang diperoleh sebesar 0,893 yang lebih kecil dari nilai T tabel. Signifikansi nilai juga melebihi 0,05 sebesar 0,373. Sehingga kesimpulannya adalah variabel yang intensitas moral tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan whistleblowing tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.